Bacaan dari Injil Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-6. Melalui bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk bermenung tentang pengalaman hidup kita berkenaan dengan relasi dengan Tuhan. Penginjil Markus yang sudah dibacakan, yang sudah diperdengarkan kepada kita pada hari ini, memperlihatkan pengalaman seorang kusta yang datang kepada Yesus. Oleh karena iman, oleh karena keyakinannya yang begitu kuat yang muncul dari dalam dirinya, ia datang kepada Yesus untuk meminta belas kasih agar Yesus mau menyembuhkan penyakit yang sedang ia alami. Dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, ia memohon dengan sangat. Sekali lagi, Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, ia memohon dengan sangat kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan penyakit yang sedang ia alami, yakni penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu adalah dipandang sebagai sebuah kutuk oleh karena dosa yang dilakukan. Apabila seorang yang sudah terkena penyakit kusta atau menderita penyakit kusta, maka ia akan diasingkan oleh masyarakat di mana ia berada. Karena secara fisik ia kotor, bau, dan tidak pantas untuk membangun relasi baik dalam komunikasi, bertutur kata, saling menyapa sebagaimana mestinya yang biasa kita lakukan dalam kehidupan bersama. Oleh karena penyakit ini, maka ia akhirnya dalam arti tertentu tidak disukai oleh banyak orang. Maka ia secara personal menderita secara fisik karena ia tidak diterima di dalam hidup bermasyarakat. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup kita banyak pengalaman yang kita alami. Pengalaman suka, pengalaman duka, pengalaman diterima, pengalaman ditolak.
pengalaman dicintai, pengalaman dimusuhi. Semua pengalaman yang kita alami adalah pengalaman manusiawi yang kerap kali membuat kita bisa berrelasi dengan baik apabila kita membangun komunikasi yang baik. Apabila kita membangun satu hubungan yang tidak baik dengan saudara kita akan dimusuhi. Pengalaman dimusuhi adalah pengalaman yang tidak mengenakan, karena kita tidak mampu membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara. Mungkin pengalaman orang yang sakit kusta yang telah kita dengar dalam baca Injil pada hari ini mau mengingatkan kita, hendaknya kita senantiasa terdapat sedang berbuat baik, sehingga kita tidak diasingkan dari hidup bermasyarakat, tidak diasingkan di tengah keluarga kita. Melalui baca Injil juga, melalui pengalaman kusta ini, marilah kita menyadari keberdosaan kita yang kadang-kala membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi putus, menjadi tidak harmonis karena berbagai macam dosa yang telah kita buat. Akhirnya kita tidak mau lagi datang kepada Yesus, tidak mau lagi datang kepada Allah untuk memohon belas kasih. Oleh karena perasaan berdosa yang begitu besar dalam diri kita, kita tidak lagi datang dan memohon sekali lagi belas kasih dari Allah. Oleh karena itu, relasi kita dengan Allah menjadi terputus. Pengalaman orang kusta mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa dalam situasi terpuruk apapun, dengan penyesalan, dengan kepercayaan iman yang begitu kuat akan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, kita datang kepada Yesus untuk memohonkan belas kasih Allah, memohonkan belas kasih Tuhan agar kita disembuhkan dari segala penyakit yang kita alami, sehingga kita bisa dengan penuh kegembiraan membangun relasi, membangun komunikasi, saling mengasihi satu sama lain, hidup dalam cinta dan belas kasih Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam berbagai pengalaman kasih dengan saudara dan saudari kita, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Sebagaimana yang sudah dilukiskan, yang sudah kita dengar dari penginjil Markus pada hari ini, menunjukkan bahwa Allah oleh karena belas kasih, Ia datang, Ia mau menyembuhkan setiap orang yang dengan iman, oleh karena kepercayaan kepada Tuhan. Maka Allah tetap membuka jalan bagi kita, membuka jalan bagi mereka yang mau datang untuk disembuhkan dari segala macam penderitaan, disembuhkan dari segala macam penyakit. Marilah kita menyadari keberdosaan kita. Marilah kita menyadari segala kelalaian, dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita memohonkan belas kasih, memohonkan pengampunan, agar kita layak dan pantas untuk bersatu dengan Allah dalam cinta.